Dari lantai 1, lantai 3 mungkin yang lain. Assalamualaikum. Dari lantai 2 selatan nih, moga Mas. Ustaz. Sebentar Bu, ini di lantai 2 masih ada satu tadi yang sudah lama berdiri, moga Mas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustaz, nama saya Hermanto. Asal saya dari Batang. Batang Pekalongan Pak Ustaz. Ya. Begini pertanyaan saya Pak Ustaz. Saya dan keluarga punya usaha perdagangan. Nah, terkadang untuk mendapatkan hasil dagangan itu kami membeli dengan satu, ada yang sistem ijon atau bakal buah. Ya. Yang kedua ada yang nebas atau yang sudah hampir matang. Yang ketiga kadang dengan sistem sewa pohon atau sewa tanah. Nah, dari ketiga macam sistem itu apakah ada yang termasuk riba? Dan kalau memang iya, apa yang harus keluarga kami lakukan karena sudah berjalan puluhan tahun Pak Ustadz. Terus pertanyaan yang kedua Pak Ustadz, Pak Ustadz sering menjelaskan bahwa apabila seseorang melakukan perbuatan suap untuk mendapatkan sebuah pekerjaan, maka dosanya hanya pada saat suapnya saja. Akan tetapi untuk hasil yang didapatkan dari hasil pekerjaannya itu halal. Itu yang saya mau tanyakan, apakah itu berdasarkan hadis atau Al-Quran, ataukah hanya pendapat Ustadz semata? Karena di beberapa majelis yang lain sudah saya tanyakan, itu pendapat mereka bahwa kalau pertamanya haram, otomatis ke belakangnya juga haram. Itu Pak Ustadz. Terus pertanyaan yang ketiga dari kakak sepupu saya Pak Ustadz. Dia sudah bertunangan selama 1 tahun Pak Ustadz. Hubungan antara keluarga dia dengan keluarga calon mempelai putranya sudah begitu akrab. Tetapi dalam 1 tahun perkembangannya, kakak sepupu saya menilai bahwa calon suaminya itu tidak sesuai dengan tidak mempunyai ilmu agama yang baik. Dan menurut penilaian dia tidak bisa menjadi imam yang baik. Sebenarnya pernikahannya sebentar lagi. Terus kakak saya bertanya kepada saya, apabila saya menikah dengan pria tersebut tetapi hanya atas dasar rikuh karena sudah terjalin hubungan baik antara kedua orang tua, apakah itu dibolehkan? Terus apabila mau memutus, apakah itu bisa disebut mendolimi Pak Ustadz? Dan sebenarnya kriteria calon suami yang baik itu seperti apa? Itu saja Pak Ustadz dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pekerjaan ya jual beli itu kalau membeli tanah atau membeli tanaman yang masih nek cara Jawane ngijo itu diharamkan, nggak boleh. Karena itu masih belum yakin. Beli tanduran baru ditanam dibeli. Harganya kan mesti murah. Lain kalau sudah panen, wancinya metik tadi. Lah kalau masih tanaman dibeli itu bisa jadi panennya baik sehingga yang menjual tadi merasa kecewa karena harganya cuma dijual murah dulu. Ya kan? Atau mungkin tidak jadi panen. Nah yang kecewa siapa? Pembelinya, gitu kan? Nah itu maka kalau membeli itu sama-sama ridho. Ya, ini barang, ini uang. Nah gitu. Ya, sehingga lah kalau ini nebas hari boleh. Nebas yang sudah saatnya dipetik. Nah, itu pun tukang tebasnya harus tahu. Tapi kalau sudah memang biasa ya insya Allah tahu. Kalau sudah biasa ya toh. Misalnya ini padi sama ini didelok mubeng. Nah, atau mau menebas kacang brol itu. Udah tuh dibedol dulu, diberi contoh 1 batang, oh isinya wah. Baru bisa memperkirakan, oh sekian nanti ketemu sekian, bisa bayar sekian. Itu boleh, artinya kalau membeli tebas sudah saatnya panen, boleh. Kalau masih belum, misalnya mangga misalnya masih pentil-pentil apalagi baru kembang, ditebas. Ya, enggak boleh itu. Karena membeli barang yang belum wujud itu. Enggak boleh. Lah kalau sewa menyewa malah boleh. Ya, nyewa tanah itu boleh. Ya. Kalau nyewa pohon itu pun juga lotre itu. Ya, nyewa pohon, ya. Terus sewanya ukurannya berapa lama?
Ya, nyewa pohon, misalnya pohon mangga disewa 1 tahun, ibarat 1 tahun ora panen. Ora. Nah, lain dengan nyewa tanah. Nyewa tanah kan ditanemi dia. Nanemi yang diperkirakan habis sewanya ini sudah panen berapa kali, itu boleh. Misalnya saya nyewa tanah setahun, misalnya tanami apa, kacang, apa jagung, apa palawija, atau apalah, apa padi gitu. Nyewa tanah setahun, tanami tebu, wah, serah panen kau. Karena setahun belum panen, tebu kan umurnya lebih dari 1 tahun, nah gitu kan. Nah, kalau nyewa pohon itu ya masih banyak teka-tekinya. Yang lebih baik yang real gitu aja. Kalau nebas yang sudah saatnya buah itu sudah saatnya panen. Kalau nyewa lebih baik nyewa tanah. Tanam itu tadi. Gaji pekerjaan. Memang saya katakan dasar hadis itu ar-rosi wal murtasi binar. Orang yang menyuap dan yang disuap masuk neraka. Ya. Nah, terus kalau dia bekerja sebagai pekerja apa aja lah, setelah menyuap tadi masuk, terus tiap hari dia mendapat gaji. Gajinya karena suap atau gajinya karena kerja? Kerja. Dia bekerjanya bagus ternyata sesuai dengan bidangnya. Ya, bisa gitu loh. Dia dapat gaji karena kerja. Walaupun hari masuk suap terus dia tidak kerja, tentu tidak digaji. Ya, dan dia kerjanya tuh yang diberikan tugas pada dia baik, bisa. Maka hasil kerjanya halal. Itu kaitannya dengan ini suap dan kerja lain. Kalau suap tadi masuknya tadi, ya, larangan keras itu masuknya. Rosi wal murtasi finar. Lah kalau terus yang berpendapat kalau awalnya haram seterusnya haram, ya nggak bisa tuh. Ini berbeda. Ini tadi masalah masuk, ini masalah kerja. Dia digaji karena kerjanya. Kalau dia tidak kerja ya tidak digaji. Walaupun diterima masuk tapi terus dia tidak masuk kerja, digaji lah, itu haram. Kalau dia ada kerja ya sebagai apalah pegawai apa guru misalnya, dia memang punya ijazah guru. Dia sebagai seorang pengajar, pendidik. Ya model sekarang ini ya bisa dia jadi guru memang, tapi orang ditompo-tompo, orang ngelamar bareng suap tompo langsung. Ya, nah dia terus ngajar lah, hasil daripada kerjanya dia memang sebagai guru, dia ngajar dan bisa, dan dia memang ijazahnya guru, ya bisa halal. Lah kalau masuknya tadi suap menyuap memang sudah dikatakan itu satu dosa. Apalagi yang ditanyakan tadi sudah habis. Yang dari tanda tadi tunangan tadi. Ya? Tunangan 1 tahun. Oh, tunangan. Sudah tunangan. Tunangan 1 tahun, sudah tunangan 3 hari nikah mau dibatalkan karena laki-lakinya merasa tidak paham tentang agama gitu tadi ya. Ya, udah ya. Lah lebih baik belum nikah, Ustaz. Lah ya kan tunangan ya belum nikah. Iya, belum. Terus sebetulnya sudah hari pernikahan makin dekat. Iya. Terus harinya karena dilihat suaminya tidak paham tentang agama, terus mau tetap nikah hanya jalaran pekewo karena sudah dirembuk oleh orang tua gitu kan. Iya, Pak Ustaz. Nah itu mestinya kalau memang sudah tunangan, sudah hari H, ya udah diteruskan perkara suaminya dilihat kurang paham tentang agama, nanti jangan ngaji agama. Kalau mencari kriteria suami yang paham agama, menurut agama kan nikah itu dengan terutama agamanya. Syukur ya kayanya, gantengnya, agamanya, keturunan orang baik. Kata Nabi yang 3 boleh hilang, 1 yang tidak boleh hilang yaitu agamanya. Nah mencari sekarang orang yang ngerti, paham, taat pada beragama, sekarang ini susah. Nah, karena agama itu tidak menjadi tujuan kok sekarang ini kok. Di mana-mana terjadi mesti yang pertama kali nek dilamar anak itu dilamar orang laki-laki sing ditengok kayak apa nih? Nah, mesti nyambute gawe apa? Jarang tanya agamane piye, itu jarang. Kerjanya apa?
Sebagai guru, ngono wae jadi ditekoni. Honorer apa pegawai negeri? Kalau ini tani kok, pakai tani. Jadi ditekoni sawahe dhewe apa garap ngene wong. Udah. Oh niki sawahe bapake. Emang bapaknya tani sak dulu. Ya, iku jadi ditekoni sawahe ombo apa ora? Sawahe satu patok lebar. Ditekoni neh dulure pira? Nanti pokoknya asaran ini sing dituju materi, gitu. Jarang nanya itu. Nah, lebih baik kalau sudah ada kesepakatan begitu, sudah menyebar berita dahakan nikah, ya sudah, Bismillah. Ya, idza azamta fatawakal Allah. Tak berkemauan pula untuk nikah, tawakal Allah. Adapun kekurangan sama-sama diperbaiki. Istrinya, suaminya kekurangan agama sama-sama nanti dicari sambil jalan mencari agama ini. Harus nikah harus pinter di agama, sekarang golek angel. Kudu pinter sik. Belum tentu sekarang. Carinya susah. Itu ya, kalau menurut pendapat saya terus dinikahkan nanti sudah. Terus agama ngaji sambil menempuh kehidupan, ngaji berdua, nanti akan tahu agama itu. Nah, nek syaratnya kudu pinter agama saya dorong dibujuk kabeh ya. Nggak bisa.